warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman, kesempatan, kesehatan kepada kita, ya kita dapat bertemu kembali pada program Podcast Infomu yang dipancarkan dari studio Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Hiswaya Maharaja nomor 136, persisnya di lantai 3. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, hari ini kita akan bertemu dengan seorang tokoh aktivis Muhammadiyah, aktivis Aisyah dari kota Gunung Sitoli. Seperti kita tahu, Gunung Sitoli merupakan salah satu kawasan yang masuk 3G, pinggir, terluar, terjauh dari kita di kota Medan. Namun demikian, sahabat dakwah Muhammadiyah, spirit, semangat kawan-kawan Muhammadiyah Aisyah dari Gunung Sitoli, kita perlu mengacungkan jempol. Setiap ada event-event di Medan, mereka selalu hadir. Bayangkan mereka harus mengharungi lautan satu malam, kemudian jalan darat dari Sibolga ke Medan satu malam lagi, dan mereka sampai di Medan untuk bagaimana meneruskan jihad masyarakatan di kota Gunung Sitoli. Kota Gunung Sitoli merupakan ibu kota dari Kabupaten Pulauan Nias sebagai kota induknya, tapi ada beberapa kabupaten di sana dan ada 3 pimpinan daerah Muhammadiyah. Satu pertama pimpinan daerah Aisyah di kota Gunung Sitoli, kemudian pimpinan daerah di Nias Selatan, persisnya di Lahkewa, dan pimpinan Aisyah di Nias, Kabupaten Nias, itu di Gunung Sitoli juga. Dan satu lagi adalah di Nias Selatan, itu persisnya di kawasan Turut Dalam. Kita akan bercerita, berdiskusi dengan Ibu Retnowati Harefa, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Gunung Sitoli. Assalamualaikum, Ibu Retno. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Sehat atau Naik apa dari Gunung Sitoli kemarin? naik kapal Kapal apa namanya, Bu? satu malam Satu malam. Yang nama kapalnya apa itu? ke Wiranauli. Wiranauli. Satu malam jam berapa dari Dari Gunung Sitoli jam 10 malam sampai besoknya pagi jam 9. 9. Kemudian sore berangkat lagi naik. Sore berangkat naik terus sampai di Medan malam. Malam. Oh, berangkat dari Dusbolganya jam berapa? Jam 10 Malam. pagi. Pagi. Oh, sampai Jadi, malam. sampai jam 10 malam. Kalau ongkos dari Gunung Sitoli ke Sibolga kapal berapa? 200.000. 200.000. Kalau dari Sibolga ke Medan travel berapa? 160. 160. Jadi sekitar 800.000 lah, sama ngopi-ngopi, makan-makan ringan. Tidak ada TST deh, Bu, ya. Itulah gambaran perjuangan kawan-kawan aktivis Muhammadiyah Aisyah di sana untuk menghadiri berbagai event-event penting di Sumatera Utara. Itu terus mereka lakukan agar bagaimana mereka bisa merawat Muhammadiyah dan Aisyah di sana dengan baik. Bu Retno, bisa nggak digambarkan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah seperti apa gambaran Muhammadiyah dan Aisyah hari ini di kota Gunung Sitoli? Alhamdulillah, setelah kami dilantik ya menjadi pimpinan daerah Aisyah untuk tahun 2022-2027, alhamdulillah mulai ada perubahan, ya, mulai ada perubahan di mana selama ini Aisyah yang mungkin karena ibu-ibu ini kurang mengerti, kurang memahami, sehingga dengan adanya ya apalagi di wilayah Sumatera Utara melaksanakan satu rakerwil, dan itu merupakan ilmu ya bagi ibu-ibu, sehingga kami juga tidak enggan untuk mengirim ya utusan-utusan walaupun biaya begitu besar ya, karena di rakerwil ini mereka melaksanakan beberapa majelis tabligh, kador, sehingga kami mengirim utusan ini, duta-duta ini, sungguh mereka antusias sekali. Walaupun sebenarnya aset kami nggak ada, ya tapi kami berupaya kurang lebih 15 juta itu. Ya, ongkos hanya untuk mengirim, untuk menimba ilmu yang kami inginkan supaya mereka mempunyai ilmu sehingga dapat ya mengembangkan di daerah kami. Jadi itu salah satunya sumber daya manusia ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan wilayah waktu pertama dilantik itu, bahwa ia menginginkan supaya sumber daya manusia itu ditingkatkan. Nah setelah itu lagi administrasi ditertibkan. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, dan sekarang kami berupaya di daerah
dengan ilmu yang telah diterima dikembangkan dengan melalui rakerda, ya, rapat kerja daerah. Masing-masing mereka yang membidangi, ya, menyampaikan kembali apa yang sudah diterima di di wilayah Sumatera Utara. Sehingga mereka juga antusias. Selama ini mereka buta, Pak. Kenapa? Apa aja yang kami lakukan, sementara kami tidak tahu. Contohnya sekretaris, apa yang kami siapkan, apa yang kami buat, ya. Sehingga dengan adanya kami selalu walaupun biaya besar, tapi kami tak kenali yang penting ilmu ini. Ya, penting dengan ilmu, dengan sumber daya manusia ini, tentu berkembanglah Asia di Indonesia. Iya, hebat, benar sekali. Sahabat dakwah Muhammadiyah begitu Bu Reno menjelaskan betapa sulitnya sebenarnya buat mereka mengirim kader-kadernya ke Sumatera Utara, ke Medan, untuk menghadiri Kerwin Majelis dan lembaga. Tapi itu harus mereka lakukan. Kalau tidak, bagaimana lagi mereka merawat perserikatan ini? Andai kata kader atau pimpinan yang ada di sana, terutama untuk periode 2022, tidak dibekali dengan program-program, kemampuan ilmu, tenaga kesekretariatan yang baik dan benar. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kita ingin berbincang lagi dengan Ibu Retno ini sebagai Ketua Pemilihan Daerah Aisyah Kota Gunung Sitoli periode 2022 dan 2027. Bu Retno, bagaimana Aisyah di sana? Apa ada punya amal usaha? Apakah taman kanak-kanak, SD, madrasah? Alhamdulillah, TK Abbas itu milik Aisyah. Ya. Tapi SMP-nya Pak memang ada, tapi agak kurang. Sekarang mungkin karena guru-gurunya sekarang kurang aktif, dan SD Muhammadiyah juga ada, TK Aba ada. Itulah aset amal usaha kita. Hanya sesatunya TK Aba ini amal usaha kita. Namun walaupun kita katakan itu amal usaha, tapi dalam proses pembangunan, ya, tentu kita tidak mengharapkan, ya, hanya saja kami berupaya untuk terus, ya, membangun TK ini. Dan lebih-lebih guru-gurunya, kalau guru di TK Aba, Pak, gajinya itu di bawah 500 ribu. Di bawah UMR, ya? Di bawah 500 ribu. Memang mereka luar biasa. Karena kami selalu mendampingi, ya, kami datang yang menyampaikan pada ibu-ibu ini bahwa kita bekerja ikhlas, ya. Mungkin nanti suatu saat ibu dapat, ya, dari pemerintah, ya, dengan keikhlasan ibu, ya. Begitu saya dulu, Pak, di TK Aba, saya mengajar beberapa tahun, tidak ada gaji, ya. Malah luar biasa kami menampung anak-anak itu demi untuk mendirikan sekolah di Aisyah ini. Ya, tapi lama-kelamaan dengan keikhlasan kami seperti saya, dengan keikhlasan kesabaran, insya Allah dapat dari pemerintah jadi pegawai negeri. Ya, jadi ini yang kami harap kepada ibu-ibu sahabat kita. Mungkin suatu saat nanti ada yang lebih indah pada saat ini. Sahabat Muhammadiyah memang prihatin kalau kita mendengar bagaimana perjuangan Ibu Aisyah di sana. Sebuah TK Aisyah Rustanul Atfal atau TK Aba, bikin hanya satu-satunya amal usaha ini milik di sana. Ada SD tapi itu yang dikelola Muhammadiyah, ada SMP juga Muhammadiyah, tapi kondisinya juga tidak terlalu baik barangkali. Berapa siswa TK Aba kita sekarang? Kurang lebih 130. Just 30. Ada berapa triliun? Ada 14 triliun. Dan ada operator. Ya, ada 130 pelajar atau siswa TK Aba, ada sekitar 14 guru, dan alhamdulillah barangkali sarana belajarnya cukup bagus ya Bu ya. Alhamdulillah, lumayan lah. Ada rencana bikin TK baru atau gimana? Belum ada Bu ya. Ada buat rencana amal-amal usaha lain yang ingin dibangun Ibu selama periode 5 tahun mendatang? Inilah yang kami usahakan nanti membangun cepikin. Ada bikin ya Bu, ada Quran ya. Ada. Tapi masih rencana. Iya Bu. Rencana harus didorong terus supaya jadi, karena kalau tidak dimulai bakal terjadi gitu. Betul. Aisyah di sana kan menghadapi tantangan yang tidak mudah dibandingkan kami ada di Medan. Petanya kan adalah Muslim paling 30% ya. Iya. 30%, sementara 30% adalah non Muslim. Seperti ada tanggapan orang di luar Islam bisa datang.
tanggapan saya di sini tantangan ya. Sebagaimana bahwa mata pencaharian daripada Nias itu adalah hanya sebagai nelayan dari bertani, dan mayoritas non-Muslim. Jadi kami minoritas. Namun kami selalu berupaya melaksanakan kegiatan, ya, walaupun mayoritas itu banyak yang membuat kami, tapi kami tidak ragu-ragu. Kami selalu melaksanakan kegiatan itu, baik PDM maupun Aisyah. Tetap juga kami diundang oleh pemerintah, ya, walaupun non-Muslim itu bupatinya dan lain sebagainya, tapi kami selalu diundang. Ya, memang bahwa di sana kerukunan beragama itu sungguh luar biasa. Jadi kami tidak merasa rasanya kerjasama itu sangat. Artinya pemerintah tidak membeda-bedakan. Tidak membeda. Akhirnya Muhammadiyah dan Aisyah selalu dilibatkan untuk berbagai kegiatan. Tidak ada perbedaan yang selama ini mayoritas non-Muslim, namun kami berani terlibat. Ya, mereka juga menghargai, jadi saling menghargai. Karena ada forum komunikasi itu, ya, antar umat beragama. Selalu ada. KUB itu. Selalu ada itu, Pak. Kalau tetap diundang. Gitu. Kalau pandangan Muslim tapi bukan Muhammadiyah terhadap Muhammadiyah seperti apa? Kalau itu kita tidak fanatik sekali dengan mereka, ya, walaupun mereka melaksanakan kegiatan sepertinya organisasi lain, ya, misalnya kita saling mengajari, ya, kalau Anda misalnya zikir bersama, ya, kalau diundang, ya, kita saling mengajari. Ada diajar, ya, bukan. Periode 2022-2027 masih 3 tahun lagi. Apa cita-cita Ibu sebagai ketua PDH di sana membangun Aisyah di Story? Alhamdulillah, Bu, ya, sudah mulai berjalan, bergerak. Yang selama ini hanya jalan di tempat, sekarang sudah mulai bergerak, alhamdulillah. Jadi cita-cita saya ini, Pak, kita ada sebenarnya tanah kami yang kosong. Ini ya yang sudah dihibahkan pada kami. Yes. Yang dihibahkan siapa? Dihibahkan, ada seorang keluarga Aisyah menghibahkan untuk dijadikan klinik. Nah, berapa tanahnya? Ini pas kita besar. Ada sampai 30 kali 50 atau berapa? Ada. Jadi itu setiap lokasinya apa saja, starter, hebat. Iya, lokasinya di kota. Di kota, sekali itu sudah berapa lama ya, Pak? Udah lama, hampir ada 15 tahun. Jadi sudah lama di Batam, jangan lama aja di Batam. Makanya saya bergerak ini, Pak. Lalu saya punya namanya satu bersama. Iya. Untuk membangun klinik ini. Jadi Ibu bertekad mengawali waktu pertama politik ini harus klinik ini harus dimulai. Iya. Itu sudah koordinasi dengan tim wilayah Asia. Banyak PDM kami. Oh iya. Jadi kerjasama. Bilang PDM. Iya, harus datang. Jadi ini sekarang cita-cita saya. Iya, sudah. Biarlah hanya dulu pembangunan yang sedikit kasar. Nah, ya. Kalau bangunan ini ada dan siap lah tenaga dokter tidak ada. Tenaga dokter. Dokternya misalnya dokter ya witiri. Tapi kalau bidang witiri jadi ini yang kami manfaatkan nanti karena anak-anak kita juga bidang itu siap tuh IC. Jadi jangan nunggu ke kerja. Kira-kira tenaga dokter ada nggak sister? Dokter ada juga, tapi masuk di pemerintahan rumah sakit. Ibu punya gagasan, punya ide yang sangat bagus, klinik Aisyah, apa lagi Bu? Udah punya mimpi bangun klinik, atau mudah-mudahan bisa jadi rumah sakit, apa lagi ini Ibu? Mimpi Aisyah. Iya. Gunung Story apa? Beberapa tahun yang lalu ada sama kami di kantor juga. Oh iya. Tapi sekarang tidak ada lagi karena mengingat ya banyak yang yang panitia ataupun petugas dari kerajaan ini banyak yang keluar mereka Pak. Ininya banyak kegiatan mereka. Sehingga nanti juga ingin kami juga itu satu panitia.
Pisingnya masih ada? Pising bangunan panti asuhannya masih ada? Udah bersih. Ini karena kosong waktu itu, jadi PDM mengambil asli, dibuka lah apa di situ kantor. Kantor semua ortomo, PDM, PDA, IPM. Membangun Muhammadiyah dan Aisyah itu tidak dalam waktu singkat, perlu waktu, perlu pengkaderan. Seperti apa kader-kader muda Muhammadiyah Aisyah di Gunung Stoli? Karena ibu pun bagaimanapun secara target kita kan harus berakhir juga masa periode kita. Anak-anak itu udah siap nggak menerima estafet? Insya Allah kami sudah mulai berkader, termasuk anak saya ini. Jadi kader-kader itu nanti yang menggantikan kami. Ya, insya Allah sudah ada kader-kader itu, Pak. Hanya saja kader ini, ya misalnya anak-anak ini yang sudah sekolah, ini satu pendidikan di sini. Ini maunya diberikan lowongan, Pak, ya kan? Ada Muhammadiyah ini lowongan pada anak-anak kita ini supaya mereka juga bekerja, ya kan? Jadi tidak sia-sia kader-kader kita ini. Hanya itu kendala bagi kita. Kalau anak-anak sudah sekolah di Medan, ya, tidak bisa lagi kembali karena tidak ada penampungan untuk sana. Iya, kenapa ya Bu? Banyak daerah-daerah yang tertinggal itu anak-anaknya memang begitu selesai S1 itu nggak lagi. Banyak kan orang tua aja di sana ya. Nah, itu yang menjadi tantangan sama kita semua. Anak-anak ini teknologi sama fasilitas, ya, itu salah satunya. Di sana ada IPN, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPN ada. Bagus, amin. Bagus. I'm pemuda Muhammadiyah. NA, lebih lagi NA, luar biasa. Sudah beri cabang mereka. Dan NA ini bergerak terus. Ya, Pak Suci ada orang. Apa Suci yang ada? Kita berharap mereka akan menjadi kader-kader masa depan dari Muhammadiyah. Ini barangkali kita akan mengakhiri diskusi tentang guyat dakwah Muhammadiyah dari saya di Kota Gunung Stoli. Kita sih sama dakwah Muhammadiyah di mana berada Ibu Ben Awati Arefah juga menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Muhammadiyah dari Aisyah di Kota Gunung Stoli. Yang kalau kita dari Medan itu, dari Kesendoga itu harus 1 malam dan itu tidak mudah. Tapi spirit mereka cukup besar, cukup tinggi untuk membawa bangsa ke rencana. Hanya saja mereka tetap butuh perhatian karena mereka minoritas di kawasan minoritas. Untuk itu mereka punya cita-cita yang dilakukan masih membangun amal usaha dari sekolah, klinik, panti asuhan dan lain-lain sebagainya. Mereka butuh perhatian kita. Seperti apa perhatian itu? Nanti barangkali akan kita diskusikan pada kegiatan-kegiatan podcast yang akan datang. Terima kasih Bu Renat sudah hadir di studio PES Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita berharap diskusi ini dapat didengar oleh sahabat dakwah muda yang berada dan mereka dapat memberikan perhatian kepada Muhammadiyah di Kota Gunung Stoli. Terima kasih. Nasrullah.